Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang keresahan dan kegelisahan apa yang dia miliki terhadapmu. Ya, jadi ketakutan apa sih ya, kegelisahan, kecemasan, ketakutan apa sih yang dia miliki terhadap kamu, kayak gitu. Oke. uh, Boleh kalian fokuskan pada seseorang ya, yang ingin kalian ketahui keresahan dan ketakutan dia yang dia miliki terhadap kamu di sini. Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita cek dulu dia ini siapanya kamu. Oke, orang ini nampaknya sudah berpisah ya dengan kamu. Udah berpisah mungkin ya. Kalau misalkan kalian belum dalam suatu pernikahan kemarin ya, berarti cuman putus ya, putus berpisah. Atau kalian kalau sudah menikah ya, berarti kalian sudah bercerai. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku lihat ada sesuatu di hubungan kalian yang ini menandakan bahwa adanya ketidaksepakatan, bahkan mungkin sampai adanya dendam, adanya amarah ya, karena adanya konflik yang signifikan banget deh, yang berhubungan dengan komunikasi yang buruk banget di antara kamu dan dia. Kemudian kalau aku lihat di sini, dia ini orangnya pernah selingkuh atau memang orangnya suka selingkuh gitu ya dari kamu, dan dia mungkin pernah melakukan suatu kecurangan apa gitu sama kamu, atau bahkan sampai pernah menipu kamu gitu juga. Aku lihat pernah ya, sampai-sampai kamu ini apa ya, punya perilaku merusak diri sendiri kayak gitu loh. Mungkin gini, kamu dimanipulasi oleh dia ya, akhirnya kamu ketergantungan, akhirnya kamu terlalu bucin sama dia, akhirnya kamu di sini merusak dirimu sendiri, sampai-sampai ketika dia pergi meninggalkan kamu pernah sampai nggak makan ya, sampai sakit kayak gitu. Terus secara mental kamu bener-bener sakit gitu. Mungkin kamu pernah seperti itu gara-gara si dia ini gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, orang ini sering ninggalin kamu ya, dalam waktu pendek ataupun lama ya. Tapi orang ini sering banget ninggalin kamu kayak gitu ya, kayak orang yang nggak butuh ya gitu deh, manipulatif, lah, manipulatif ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan saat ini kamu dengan dia itu lagi berpisah ya, terus itu kamu mengambil keputusan ingin benar-benar pergi dari dia, it's okay, itu keputusan yang bagus ya. Karena di sini kartu pertama aja udah Five of Swords ya, orang ini sangat manipulatif. Jadi harus kamu yang lari dari dia, jangan sampai menunggu dia yang pergi dari kamu ya, kamu yang harus lari. Cuman sayangnya di sini orang ini bakalan datang lagi ya. Makanya di sini aku bilang jangan sampai nunggu dia yang pergi, lebih baik kamu yang lari. Karena tuh ada Wheel of Fortune, mau gimana pun kamu berusaha pergi dari dia orang bakal nyari kamu, datang lagi, baik itu secara komunikasi ataupun ya secara fisik dia mendatangi kamu ya. Karena ini Wheel of Fortune ini kayak sebuah ujian deh bagi kamu ya, sebuah ujian dan pelajaran hidup deh ya. Orang ini
sebagai ujian hidupmu untuk memberikan kamu pelajaran hidup. Dan kalau aku lihat di sini ada Eight of Wands ya. Jadi kalau aku lihat sih orang ini masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Ya, oke. Jadi gini. Eight of Wands tegak itu berarti memang beberapa waktu belakangan ini ya, hubungan kalian kayak hambar, kayak ya udah kayak orang asing ya, ada konflik atau ya pokoknya hambar aja, hambar terus kalian berpisah. Gimana ya aku bilang harusnya, apakah ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk bagimu? Tapi sayangnya yes, ini udah ada Wheel of Fortune, kemudian dikonfirmasi lagi dengan Eight of Wands. Jadi aku lihat orang ini akan segera datang kepadamu atau mungkin sudah datang kepadamu. Sangat kuat energinya, dia datang lagi ke kamu karena memang orang ini tuh masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Bahkan perasaan sayang dan cinta itu yang kemarin sempat pudar itu muncul kembali. Dan di sini aku lihat dia itu pengen ngejalanin hubungan lagi dengan kamu. Dan gimana ya, dia itu udah ngerasa kamu itu orang yang cocok gitu deh ya, orang yang udah klik banget, orang yang dia mau gitu, pasangan yang dia mau itu kamu, kayak gitu. Dia tuh udah klik banget, udah sayang, udah ya kamulah pasangan yang sesuai dengan kriteria dia, yang ya pokoknya gitu deh, udah klik lah gitu, udah dia menetapkan hati dia tuh ya ke kamu, kayak gitu kalau aku lihat. Nah, orang ini kuat banget ya energinya, udah Five of Swords, kemudian ada Two of Wands ya. Orang ini memang pernah selingkuh atau mungkin sampai detik ini pun masih selingkuh. Atau mungkin ini ada hubungannya dengan seperti ya. Entah dia ini sudah punya pasangan sah atau mungkin kamu pasangan sahnya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau aku lihat memang gimana ya, untuk situasi kamu saat ini tuh kayak kamu udah asing dengan dia gitu. Dari sisi kamunya ya, dari sisi kamunya itu kayak udah ngerasa asing dengan dia, udah nggak peduli sama dia, kayak udah masa bodoh sama dia, kayak gitu. Cuman gimana ya, orang ini tuh masih suka memantau kamu, masih suka cari-cari kabar kamu. Akhirnya orang ini pun ketika ngelihat kamu kayak udah masa bodoh gitu ya, udah kayak menganggap dia orang asing gitu, bukan orang yang penting lagi di kehidupan kamu, dia ragu di sini ya. Ada keraguan dari si dia tentang keseriusan dalam hubungan ini, atau tentang kejelasan hubungan ini, atau nanti kedepannya mau kayak mana nih hubungan, kayak gitu. Dia ada keraguan saat ini. Jadi saat ini tuh ya masih suka mantauin kamu aja dari jauh, nggak bisa berlaku atau bertindak apapun saat ini ya, kalau aku lihat. Jadi ya kalau begini I don't know deh ya. Dan aku lihat juga di sini ternyata kalian ini juga udah punya hubungan begitu lama sebenarnya ya. Kalaupun kalian bukan punya hubungan lama, berarti sebenarnya kalian ini putus nyambung, dan ini udah lama, mungkin udah bertahun-tahun kayak gitu. Makanya nih orang sulit untuk bisa pergi dari kamu, datang lagi karena memang selain dia memang sayang kamu, cinta kamu, terus kamu itu orang yang sesuai ya dengan keinginan dia. Terus itu juga dia ini udah kenal kamu begitu lama ya. Nah, seiring berjalannya waktu memang dia sempat hilang perasaannya ke kamu ya, pernah selingkuh, terus akhirnya flat ya untuk ke kamu, tapi datang lagi gitu. Dan aku lihat juga di sini orang ini tuh manipulatif banget ya, kalau aku lihat manipulatif banget, sampai-sampai ngebuat kamu itu ngerasa kayak
apa sih namanya itu, ketergantungan banget gitu loh ya sama si dia ini, selalu kecarian gitu. Dia nggak ada kabar sedikit kamu panik nyariin dia kayak gitu kan. Terus itu nanti kalau misalkan kamu sudah tidak ingat dia lagi, ya dia datang tiba-tiba kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, saking kamu sampai kamu ketergantungannya ke dia, kamu itu sampai menyakiti diri sendiri. Terus itu juga sampai lupa dengan keseharianmu, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kesehatan mental, kebahagiaan dirimu sendiri, bahkan hobi pun kamu sampai kehilangan itu semua. Bisa dibilang sampai kayak depresi ya kalau sampai kehilangan hobi, kehilangan kesenangan diri gitu kan. Berarti ya kamu sampai pernah sampai depresi gara-gara si dia ini. Oke, jadi apa sih kegalauan atau kekhawatiran dia terhadap kamu? Oke, kalau kita lihat di sini, ya tadi ketemu ya. Itu kalau misalkan kamu udah mulai ngerasa dia adalah orang asing bagimu, itu dia kayak kebingungan sih, panik ya. Cuman nggak bisa berbuat apa-apa. Aku lihat ini dia udah sadar ya, udah sadar atas kesalahan dia nih, orang ini tuh. Bahkan kayak dia ini udah introspeksi diri sebenarnya. Dia sudah menganalisa, memahami, melihat alur cerita dari kisah kalian selama ini itu seperti apa. Nah, sampai-sampai gini, dia itu sampai bungkam loh ya, sampai bungkam ketika orang-orang udah ngejelek-jelekin kamu ya, ketika orang-orang entah berbicara apa tentang kamu, dia tuh sampai ngebungkam gitu ya, karena dia takut dia akan salah berucap, salah bertindak, akhirnya nanti entah ada orang yang julid nih di hubungan kalian, akhirnya si orang itu nyampein ke kamu bahwa dia ngomongin yang hal-hal buruk tentang kamu, dia sampai ketakutan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang ngomongin kamu tuh, lebih baik dia menghindar ya, lebih baik dia pergi gitu. Dia takut salah langkah kayak gitu ya. Dan gini, orang ini karena orang ini manipulatif, mungkin kamu sering ngeliat di sosial media dia baik-baik saja, dia bahagia-bahagia aja tanpa kamu, padahal sebenarnya enggak, dia hancur loh tanpa kamu. Dia takut banget sebenarnya tanpa kamu ada di sisi dia itu. Dia takut banget kalau misalkan kamu itu hilang tanpa kabar, tanpa bisa dia pantau, tanpa bisa dia lihat ya, walaupun dari kejauhan seperti itu. Dia takut banget. Cuman gimana, orangnya manipulatif, orangnya egois, orangnya gengsian kayak gitu ya. Jadi sampai detik ini dia masih stalkingin kamu, apalagi dia tahu bahwa kamu tuh kalau lagi lagi mood gitu ya, dia tahu loh kayak mana sih saat ini keadaan kamu tuh, karena kamu tuh kayak berbicara itu lewat musik ya. Jadi mungkin kamu sering upload musik-musik apa kayak gitu ya tentang kehidupanmu. Terus berarti kalau kamu masih upload nih tentang musik, berarti kamu masih menyimpan kontak dia gitu ya, atau akun media sosial dia seperti itu. Dan berarti gimana ya aku harus ngomongnya, dan gini, berarti kamu saat ini tuh moodnya lagi ini lagi itu, tergantung ya musik yang kamu dengarkan gitu. Dan itu nampaknya juga dia ngerasa bahwa musik yang kamu upload, musik yang kamu dengarkan itu memang diarahkan untuk dia kayak gitu ya. Jadi dia khawatir banget kalau misalkan tiba-tiba kamu menghilang tanpa musik ya. Kalau misalkan kamu udah nggak pernah lagi upload tentang musik, kemungkinan kamu sudah move on kayak gitu ya. Atau mungkin kamu kalau misalkan kamu mendengarkan musik-musik bahagia,
tuh dia berpikir kamu kayaknya sudah tidak butuh dia lagi gitu. Tuh kan nih, I feel you leaving me behind. Jadi mungkin akhir-akhir ini kamu tuh kayak ngedengerin lagu-lagu yang tidak berhubungan dengan perasaanmu terhadap dia, kayak gitu ya. Bisa jadi ya kamu memang sudah move on, jadi kamu nggak apa namanya, nggak dengerin lagu-lagu galau seperti itu ya. Jadi dia ketakutan banget ketika dia tidak mendengarkan atau tidak melihat kamu upload atau kamu tidak mendengarkan musik-musik tertentu gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu itu tadi mendengarkan musik-musik yang tidak berhubungan dengan perasaanmu terhadap dia. Dia takut banget itu. Dia takut bahwa kamu benar-benar meninggalkan dia. Seperti itu. Jadi inilah ya ketakutan yang dia rasakan terhadap kamu. Dia takut kamu tinggalkan banget. Kalau aku lihat di sini, takut banget dia kehilangan kamu, takut banget dia benar-benar tidak bisa menghubungi kamu. Makanya di sini dia masih memantau kamu ya. Nih ada Two of One, dia masih suka memantau kamu, dia masih suka ngedengerin musik apa yang kamu dengarkan. Nah itu kan menunjukkan perasaan kamu ya. Dia merasa apa yang musik kamu dengarkan itu kayak menuju ke arah dia gitu, menunjukkan emosimu terhadap si dia ini gitu. Jadi kalau misalkan beda nih genrenya, dia panik. Dia berpikir kamu sudah meninggalkan dia. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.